Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Kita sebut saja dia Firman. Firman bersama satu orang temannya yang bernama Ipul mengalami hal di luar nalar ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Singolangu. Nah, kira-kira apa saja yang mereka alami selama pendakian itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Saat itu bulan Oktober tahun 2019, Firman dan Ipul melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Singolangu. Menurut informasi yang Firman dengar, kalau jalur ini baru dibuka kembali pada bulan Mei tahun 2019 setelah 32 tahun ditutup. Itu artinya jalur ini termasuk masih perawan dan belum banyak pendaki yang melalui jalur Singolangu ini. Sebelumnya Firman dan Ipul sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, dan juga Candi Ceto. Jadi bisa dibilang mereka itu sudah cukup berpengalaman. Singkat cerita, sekitar pukul 8 pagi, di sana mereka langsung menemui Mas Joko. Joko ini seseorang yang diminta oleh Firman untuk menemaninya mendaki. Karena menurut Firman, dia tidak berani kalau hanya mendaki berdua bersama Ipul. Apalagi di antara mereka berdua, belum ada yang pernah melalui jalur ini sebelumnya. Setelah Firman dan Ipul menemui Joko, mereka bertiga langsung menemui penjaga pintu pendakian. Dan saya cuma berpesan, kalian harus waspada dan terus berhati-hati. Ikuti saja aturan yang sudah dibuat. Dan kalian berdua ditemani oleh orang yang tepat. Joko ini sudah sering naik turun jalur Singolangu ini. Satu lagi mas, hentikan pendakian jika kondisi sudah gelap. Yang ditakutkan nanti masnya tersesat karena kondisi jalur masih rimbun oleh rerumputan yang sangat tinggi. Mas paham kan? Siap mas, saya paham. Terima kasih atas informasinya. Setelah diberi peringatan oleh penjaga pintu itu, sekitar pukul 9, mereka bertiga mulai melakukan pendakian. Joko berjalan di depan karena dia yang tahu jalan, lalu diikuti oleh Ipul, sedangkan Firman berjalan paling belakang. Pada hari itu hanya rombongan mereka yang mendaki. Artinya selama pendakian mereka tidak akan menjumpai pendaki lain, baik yang naik ataupun turun. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 mereka lalui dengan aman. Hingga setelah 30 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di Kitaran atau camping ground. Di sana pun mereka istirahat sebentar, hanya untuk sekedar minum dan menghisap sebatang rokok. Lalu, Jok, lo udah berapa kali naik Lawu lewat sini? Ya, setelah jalur ini dibuka kembali, ini yang keempat kalinya. Wah, udah cukup sering juga ya. Tapi selama pendakian, pernah nggak ngalamin hal aneh? Enggak tuh. Ya katanya sih cuma orang-orang tertentu saja yang bisa ngalamin hal istimewa di sini. Maksudnya istimewa? Gue juga gak tahu. Ya udahlah, mending kita lanjut. Dikit lagi pos 1 tuh. Setelah menghabiskan sebatang rokok, mereka kembali berjalan untuk menuju pos 1. Saat itu jalur masih cukup datar. Hingga akhirnya mereka hampir sampai di pos 1. Tetapi sesaat sebelum Firman sampai di pos 1, dia itu melihat ada gapura yang sangat megah. Awalnya Firman berpikir
kalau gapura itu memang gerbang masuk menuju pos 1. Jok, ini kan jalur baru, tapi pembangunannya udah sangat pesat. Sampai-sampai dibangun gapura yang sangat bagus. Mendengar itu, Joko dan Ipul nampak kaget. Maksud lu gapura yang mana? Itu, sambil Firman menunjuk ke arah gapura yang dia lihat. Joko sudah merasa kalau ada yang gak beres dengan Firman. Dan sebenarnya Joko ingin mengajak Firman dan Ipul untuk turun kembali. Tapi niatan itu Joko urungkan, karena Joko berpikir kalau Firman ini termasuk orang yang istimewa. Dan mungkin saja di depan nanti Joko akan menyaksikan hal yang istimewa. Ya intinya si Joko ini ingin memanfaatkan kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh Firman agar dia bisa menyaksikan peristiwa yang langka. Oke, setelah itu mereka kembali berjalan menuju pos 2. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 hampir tidak terlihat sama sekali karena kondisi yang cukup rimbun oleh rumput yang cukup tinggi. Ketika mereka sedang berjalan di dalam rimbunan rumput itu, tiba-tiba Joko menyuruh Ipul dan Firman untuk berhenti. Kenapa, Jok? Jangan gerak dulu. Dan terdengar suara daun dan dahan kering yang terinjak. Suara apaan itu, Jok? Shh, diam. Lalu agak jauh di depan mereka nampak ada seekor kucing besar yang melintas. Anjir, itu macan kumbang. Iya, Pul. Kita diam dulu sampai macan itu menjauh. Sekitar 10-15 menit mereka bertiga diam di tempat itu. Sebenarnya Ipul sudah meminta kepada Joko dan Firman untuk kembali turun, karena Ipul sudah merasa terancam dengan adanya seekor macan itu. Tapi Firman dan Joko tetap mau melanjutkan pendakian, dan Ipul pun hanya bisa mengikuti keinginan mereka berdua. Setelah merasa aman, mereka kembali berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di Watu Lapak. Di sana mereka kembali istirahat. Ketika istirahat, Joko menceritakan kalau Watu Lapak ini konon katanya adalah pelana dari kuda yang ditunggangi oleh Prabu Brawijaya. Dan sesaat setelah Joko berbicara seperti itu, tiba-tiba Firman mendengar seperti ada suara derap langkah kuda. Saat itu Firman sadar kalau sangat tidak mungkin kalau ada kuda yang melintas di jalur pendakian ini. Dan Firman pun tidak memberitahu Joko dan Ipul mengenai suara itu. Cukup lama mereka ada di Watu Lapak. Dan udah 12:30 nih. Lanjut yuk. Mereka kembali berjalan menuju pos 2. Trek yang mereka lalui untuk menuju pos 2 ini cukup menanjak, yang mengakibatkan mereka sering berhenti untuk sekedar mengatur nafas. Dan sekitar 1:30 mereka sampai di pos 2, Banyu Urip. Mereka pun kembali istirahat di sana. Coba deh cek air kalian, apakah masih cukup? Ternyata persediaan air yang mereka bawa sudah menipis. Lalu Joko menyarankan untuk mengisi air terlebih dahulu, karena di pos 2 ini terdapat sumber air. Firman berjalan sendiri menuju sumber air itu. Setelah Firman sampai di mata air itu, Firman melihat kalau di sana itu terdapat air yang sangat melimpah. Dan silahkan ambil air sesukamu. Jika kamu memerlukan bekal untuk sampai ke puncak, ikutlah bersamaku. Nanti akan kuberi makanan yang banyak dan juga enak. Firman dibuat kaget oleh suara itu. Ketika Firman melihat ke belakang, ke arah sumber suara itu, di sana Firman melihat ada sosok kakek tua yang sedang melambaikan tangan ke arah Firman. Seolah-olah kakek itu mengajak Firman untuk singgah. Dan anehnya lagi, Firman tidak melihat jalan kembali menuju pos 2. Yang Firman lihat saat itu kalau di sana ada banyak pemukiman. Ya,
layaknya sebuah desa di masa lalu. Karena Firman masih sangat sadar dengan apa yang dia alami, akhirnya Firman berteriak memanggil Joko dan juga Ipul. Tetapi setelah berteriak berulang kali, baik Joko maupun Ipul tidak kunjung datang menghampirinya. Dan tiba-tiba Firman merasa pusing, lalu dia tidak sadarkan diri. Entah berapa lama Firman tidak sadarkan diri, tetapi ketika tersadar, Firman sudah berbaring di tempat tidur yang terbuat dari kayu dan juga bambu. Belum sepenuhnya Firman sadar, tiba-tiba, istirahat dulu saja di sini. Teman kamu juga lagi istirahat di luar bersama pendaki lain. Lah, ini saya di mana, kek? Sosok kakek itu hanya tersenyum, lalu pergi meninggalkan Firman. Firman berada di ruangan yang cukup sempit, dan Firman berusaha untuk bangkit lalu berjalan keluar. Sesampainya di luar, Firman melihat ada Joko, Ipul, dan beberapa pendaki yang sedang menikmati kopi dan ubi rebus. Jok, Pul, lu nyusul gua ke sini. Syukur deh. Ini kita di mana ya? Aduh, takut kemalaman nih. Mendingan kita lanjut yuk. Di sini dulu aja, Pir. Kita nikmatin apa yang ada di depan kita. Gak usah buru-buru. Toh, puncak juga gak bakal kemana. Karena Firman melihat kalau Ipul, Joko, dan pendaki lain menikmati suasana di sana. Ya, karena suasana di sana memang sangat nyaman dan juga menenangkan. Akhirnya Firman mulai menikmatinya juga. Kehidupan di sana bisa dibilang tidak ada bedanya dengan kehidupan di desa pada umumnya. Seharian itu Firman, Joko, dan Ipul asik berkeliling di desa itu. Di sana mereka melihat semua warga hidup rukun berdampingan. Banyak juga anak kecil yang asik bermain. Setelah seharian mereka berkeliling di desa itu, Firman baru menyadari kalau jam tangannya itu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lalu Firman mengajak Joko dan juga Ipul untuk kembali ke gubuk itu. Dan sesampainya di gubuk itu, Jok, Pul, keril gua lu taruh mana? Udah, Pir, santai aja dulu. Kita nikmati aja apa yang ada di sini. Saat itu Ipul membujuk Firman agar tidak keluar dari desa itu. Karena yang bicara Ipul, maka Firman pun menurutinya saja. Mereka bertiga pun akhirnya asik menikmati suasana desa di depan gubuk itu. Hingga akhirnya Firman kembali melihat jam tangannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Tapi anehnya, suasana di sana masih sangat terang, seperti siang. Walaupun suasana masih terang, tetapi Firman sudah merasa mengantuk. Lalu Firman berbaling di ranjang kayu yang ada di depan gubuk. Dan tanpa disadari Firman pun tertidur. Sebelum tertidur, Firman menyadari kalau Joko dan Ipul ada di dekat dia. Selang beberapa saat, Firman terbangun. Ketika Firman terbangun, suasana masih terang. Lalu Firman kembali melihat jam tangannya. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat jam tangannya itu, ternyata jamnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Firman mulai menyadari kalau saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Lantas Firman masuk ke dalam gubuk dan dia tidak menemukan apapun di sana. Gubuk itu kosong. Lalu, Jok, Joko, Ipul. Firman terus memanggil nama kedua temannya, tapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba terdengar ada banyak suara langkah dari luar gubuk. Firman pun bergegas keluar dari gubuk itu. Dan teman-teman tahu apa yang Firman lihat saat itu. Di sana Firman melihat ada banyak orang yang berpakaian seperti prajurit kerajaan. Firman pun hanya terdiam. Dia hanya diam seperti patung melihat peristiwa itu. Ketika Firman mematung, tiba-tiba ada seorang yang menarik dia masuk ke dalam gubuk. Ternyata yang menarik Firman itu adalah sosok kakek yang dia temui ketika di sumber mata air tadi.
Sebenarnya saya ini di mana? Apa kayak yang terjadi sebenarnya? Dan kedua teman saya di mana? Kakek itu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Firman. Lalu kakek itu pergi keluar. Dan sesaat setelah kakek itu keluar dari gubuk, tiba-tiba Firman mendengar banyak suara yang memanggil-manggil namanya. Lantas Firman berlari menuju sumber suara itu. Karena saat itu Firman sudah menyadari kalau dirinya itu sedang berada di alam yang berbeda. Firman masih terus mendengar suara itu, tetapi Firman tidak bisa menemukan dari mana sumber suara itu. Dan Firman juga kehilangan kedua temannya, yaitu Joko dan Ipul. Di saat Firman sedang kebingungan, tiba-tiba ada seorang pendaki yang melintas di hadapan dia. Lalu Firman berlari mendekat ke arah pendaki itu. Dan, "Maaf mas, apa mas pendaki yang mau turun?" "Kalau mau turun, ikuti saja saya." "Iya mas, saya ikut." Lalu Firman mengikuti pendaki itu. Cukup lama Firman berjalan di belakang pendaki itu. "Mas, sampai kapan nih mas kita jalan? Mas, kita turun lewat mana mas?" "Mas," Firman bertanya seperti itu karena Firman merasa kalau jalur yang sedang dia lewati itu bukan jalur yang dia lewati saat naik. Tetapi pendaki itu tetap membisu. Dia tidak berkata apapun. Sebenarnya Firman tidak terlalu yakin dengan sosok pendaki itu. Tetapi Firman tidak punya pilihan selain mengikuti sosok pendaki itu. Dan, "Kamu tinggal jalan lurus saja. Nanti jika kamu sudah melewati jembatan kayu yang terdapat batu, kamu terus saja berjalan, ikuti jalurnya." "Terus, masnya mau kemana?" Dan tanpa berkata apa-apa lagi, sosok pendaki itu melompat ke arah jurang. Melihat peristiwa itu Firman shock, dan dia segera berlari menuju jembatan yang dikatakan oleh sosok pendaki itu. Sebenarnya suasana saat itu masih sangat terang. Setelah beberapa saat, akhirnya Firman menemukan jembatan yang dimaksud. Lalu dia berjalan dan terus berjalan. Hingga akhirnya Firman melihat ada plang petunjuk arah yang bertuliskan pos 2. Firman pun mengikuti plang itu hingga akhirnya dia sampai di pos 2. Lalu, "Loh, Fir, kok lu dari bawah?" "Iya, terus mana airnya?" Firman merasa aneh dengan situasi saat itu. Lalu Firman melihat jam tangannya kembali. Dan betapa terkejutnya Firman ketika dia melihat jam tangan. Ternyata waktunya hanya selang 15 menit dari waktu ketika dia menuju sumber mata air. Tanpa pikir panjang lagi, Firman langsung mengajak Ipul dan juga Joko untuk turun. Ketika Joko menanyakan apa alasannya Firman untuk turun lagi, Firman hanya menjawab, "Aduh, gua gak enak badan nih, jadi gak mungkin deh untuk lanjut ke puncak." Ipul langsung setuju dengan ajakan Firman, karena sebenarnya sejak melihat macan tadi, Ipul sudah tidak ada hasrat untuk melanjutkan pendakian. Lain halnya dengan Joko, sebenarnya dia masih ingin terus melanjutkan pendakian. Tapi karena Firman dan Ipul sudah memutuskan untuk turun kembali, jadi mau tidak mau Joko pun ikut turun. Dan akhirnya sekitar pukul 2:15 mereka bertiga memulai perjalanan turun. Saat mereka melewati watu berbentuk pelana kuda, di sana Firman merasa kalau ada sesuatu yang mengawasinya. Firman nampak gelisah dan, cepetan jalannya." Mereka mempercepat langkahnya hingga akhirnya sampai di jembatan itu. Dan beruntung kamu masih bisa keluar dari desa itu. Firman mendengar ada suara. Lantas Firman memperhatikan sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Firman pun melewati jembatan itu dan terus berjalan. Sekitar pukul 3:15 akhirnya mereka sampai di pos 1. Saat sampai di pos 1, Firman keheranan karena gapura besar yang dia lihat ketika pendakian tadi, gapuranya tiba-tiba menghilang. Dan Firman berpikir
kalau gapura itu bukan gapura sembarangan. Dan ketika itu juga Firman tersadar kalau ketika dia melewati gapura itu, dia itu sudah masuk ke alam yang berbeda. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Singkat cerita, sesampainya di base camp, Joko bertanya kepada Firman sebenarnya apa yang terjadi. Karena Firman juga tidak mau menyimpannya sendirian, jadi dia menceritakan semua kejadian yang dia alami ketika masuk ke desa gaib tersebut. Saat Firman berada di desa itu, dia merasa kalau dia itu berada di sana selama 1 hari 1 malam. Sementara menurut pengakuan Joko dan juga Ipul, kalau Firman itu meninggalkan mereka berdua tidak lebih dari 20 menit. Karena mendengar itu, Joko dan Ipul agak ragu dengan apa yang dikatakan oleh Firman. Hingga akhirnya ada seorang kakek yang entah datangnya dari mana, dan kakek itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Firman. Lalu kakek itu berkata, "Masih untung kalian bisa pulang kembali. Asal kalian tahu, di sana itu memang ada kehidupan lain selain kehidupan manusia." Maksud kakek? Iya, ada kehidupan lain selain kehidupan manusia. Iya kek, maksudnya apa? Kakek itu berjalan menjauh dari mereka bertiga. Entah benar atau tidak apa yang dialami oleh Firman ketika dia masuk ke desa itu. Allahu alam, tidak ada yang tahu pasti. Oke teman-teman, itu dia kejadian di luar nalar yang dialami oleh Firman, Ipul dan juga Joko ketika mereka mendaki Gunung Lawu via jalur Singolangu. Buat pendaki-pendaki yang sudah senior, Singolangu ini dikenal sebagai jalur legendaris untuk menuju puncak Lawu. Dan seperti yang diceritakan di awal, kalau jalur ini baru dibuka kembali pada tahun 2019 setelah 32 tahun ditutup. Jadi pastinya banyak misteri yang tersembunyi di sana. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.